Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ini, di channel Ical 1234567. Kali ini akan saya tanya-tanya lagi. Ya. Nanti saya tanya, Bung Ipin ini harusnya. Ya, nanti ya, itulah harus episode berapa ya? Ini baru part 2 ya, pertemuan part 2 bersama sayanya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan prestasi olahraga prestasi latihan fisiknya nggak tahu apa ya, bebas lah. Bebas ya. Rujuknya ke pertanyaan. Pertanyaan, cuma saya akan ada satu pertanyaan mengenai apa perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi, tapi itu nanti di akhir. Nah, itu saya akan bertanya itu. Ya kan, request ya kan, apalagi sekarang mendekati ada Porda Jabar ya, Porda Jabar sebentar lagi akan dilaksanakan ya, kita akan gali sama beliau ya. Apa aja ya, nanti aja ya. Ya, bersama saya Ahmad Arifin, dan ini dosen saya, guru saya, ya sebagainya, pokoknya beliau itu. Ya, barangkali kemarin ada yang tanya siapa sih yang pembawa acara YouTube ini ya. Sekarang saya perkenalkan ya, karena banyak yang bertanya-tanya ke beliau, itu siapa sih yang membawa acara yang kemarin tuh ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, atau biasa di sini di lingkungan kampus Unsir ini biasa dipanggil Ipin ya. Kalau teman-teman ada deskripsi untuk beliau siapa, silakan aja isi di kolom komentar ya. Ini Ipin, apakah ini Upin ataukah Jarjit? Ya, silakan. Ya kan, isi kolom di komentarnya ya. Baik, kita langsung saja Pak. Boleh. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan pertanyaan pertama. Ya, kita akan menanyakan apa pertanyaan. Latihan apa saja yang dapat meningkatkan stamina supaya ketika ada kegiatan olahraga yang sangat lama tidak melelahkan ya. Olahraga lama mungkin yang punya berat badan, kayak saya kelebihan ya. Itu bukan aksesorisnya. Ya, aksesoris ya. Itu pengen secepat turun, itu mungkin berpikirannya yang lama, biar banyak juga yang keluar lemak-lemaknya yang dibakar ya. Itu seperti apa Pak? Stamina-nya agar stamina ya? Ya. Jadi kita mesti tahu dulu definisinya Bung. Ya. Jadi sebelum ke sana, tujuan kita bikin kayak begini adalah ini pertanyaan dari mahasiswa kita yang memang harus kita bahas. Ternyata rata-rata bertanyanya ya sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitarnya ya, yang alami yang mereka lihat ya. Betul, makanya kita coba kaji supaya ada kebermanfaatan untuk masyarakat, terutama masyarakat olahraga. Betul. Bukan saya sok punya ilmu. Masyarakat olahraga apa masyarakat yang suka olahraga Pak? Masyarakat olahraga. Artinya olahraganya sudah ada membudaya di masyarakat. Iya. Mancing aja. Enggak mau nanya. Balik lagi ke pertanyaan. Ya. Latihan apa saja yang dapat meningkatkan stamina? Banyak. Secara kajian teori memang stamina itu level tertinggi dari daya tahan. Jadi kalau misalkan pertama yang harus kita dapatkan adalah daya tahan. Karena definisinya mungkin mahasiswa kita ini bertanya bahwa stamina dengan daya tahan itu sama, karena di masyarakat yang namanya stamina dengan daya tahan ya beda tipis. Beda tipis. Sama saya sama beliau itu ukurannya bedanya besar perutnya bro. Tapi kan kalau di sini nggak kelihatan ya teman-temannya tuh. Lebar seperti badannya tuh. Ya Betty ya. Jadi stamina itu secara konsep memang berbeda ya, jauh di atas itu. Bagaimana kita bekerja dalam keadaan lelah, tapi dengan kualitas yang memang terjaga. Nah, itu target semua atlet lah. Semua atlet harus punya stamina, kecuali cabang olahraga tertentu ya. Jadi ada batasannya tuh sampai dia daya tahan doang. Nggak mesti latihan stamina. Kalau latihan stamina wasting, mubazir lagi waktu segala macam. Ada beberapa cabang olahraga yang memang
butuh stamina. Contohnya kayak olahraga permainan, sepak bola itu stamina. Jadi bagaimana anak atau atlet itu bekerja dari 0 menit sampai akhir menit, itu tidak ada kekurangan sedikit pun dari level skillnya kalau kita sebut. Jadi bukan hanya dia mampu bertahan di lapangan, tapi performanya dia bisa sprint dari 0 menit sampai akhir menit. Nah, apa saja sih latihannya? Banyak kok yang bisa mengupgrade stamina kita. Kalau saya sering pakai high intensity interval training. Nah, itu saya pakai di laboratorium saya di UKM sepak bola atau Unsil United. Nah, saya pakai di sana, nama singkatnya HIIT ya. HIIT, High Intensity Interval Training. Saya coba bikin sebuah bentuk latihan walk and run. Tapi banyak juga ada bisa pakai stamina sirkuit training. Gitu. Ada beberapa di buku pelatihan atau latihan kondisi fisik. Jadi ini para mahasiswa pun harus memberikan pengetahuannya ke masyarakat. Artinya latihan seperti apa yang bisa meningkatkan stamina. Ada sirkuit training gitu kan. Kalau daya tahan bisa juga ada interval gitu kan, interval training. Terus ada continuous running di sana. Banyak juga bentuk-bentuknya. Jadi dikaji dalam sebuah teori. Gitu kan. Nah, ini penjelasan teorinya, sebetulnya nanti ada section khusus tentang coaching. Jadi ada kepelatihan supaya memang tujuannya memang untuk kegiatan olahraga yang sangat lama dan tidak mudah kelelahan. Banyak sekali masyarakat yang memang berolahraga memang merasa kelelahan, apa itu mau main bola atau voli di pertengahan pertandingan dia merasa lelah. Nah, supaya lelahnya itu tidak ada dan bahkan tidak mengganggu performa, itu harus ada konsep latihan. Latihan itu kan kegiatan fisik, cara dan aturannya tertentu, waktunya relatif lama. Relatif lama itu disebutkan tidak lama dalam bulan segala tahun segala macam, tapi disebutkan relatif lama. Itu tergantung kebutuhan kita. Terus bebannya meningkat secara progresif, bertahap, step by step. Itu konsep latihan. Maka supaya ada sistematis ini juga masuk, maka supaya ada kesinambungan, maka latihan itu harus terjadwal. Berapa kali terjadwal ya? Jadwal latihan itu diturunkan dari yang namanya, kalau di program latihan itu ada periodisasi. Periodisasi program latihan, itu ada siklus meso, berbulanannya tuh, terus ada mikronya, itu mingguannya. Jadi seorang pelatih harus ngacu ke sana, ya minimal program latihannya modelnya seperti apa, harus ada dasarnya. Jadi nggak sembarangan kita bikin bahwa ini jadwal latihan. Terkadang begini, ini jadwal latihan, tapi disebut program latihan. Apalagi disebut periodisasi program latihan. Ini jadwal latihan nih. Ini jadwal latihan itu turunan dari periodisasi program latihan. Berapa volume latihannya, berapa intensitas latihannya. Intensitas tinggi, tingkat kelelahan akan semakin cepat datangnya, itu aja cirinya, Bung Ipin ya. Jadi ketika kita mau menilai, oh ini orang kayak sprint, Bung Ipin suruh sprint dengan jogging, cepat mana lelahnya? Sprint, karena intensitasnya tinggi. Energi yang dipakainya all out pada saat itu, untuk misalnya disuruh lari untuk menempuh kecepatan jarak tertentu dengan cepat. Maka energi semua dihabiskan di ATP itu. Ya, ATP itu adalah energi dalam otot, namanya adenosin trifosfat. Jadi apa saja bentuk latihannya tadi ada. Kalau saya pakai HIIT ya, tapi itu belum saya munculkan. Nanti itu ada sesi khusus bagaimana saya meningkatkan VO2 max anak-anak, UKM sepak bola, atlet. Kebetulan atlet Unsil United si Nano di Pontianak. Ya itu yang orang Kuningan ya, alumni dari Unsil United. Sekarang lagi persiapan untuk PON Papua ya, mewakili Jabar. Ya, kali aja dia bisa lolos. Amin. Juara dan bisa mewakili. Ya, dan mempertahankan emas sepak bola PON kemarin di Jawa Barat. Kemarin emas. Iya, emas. Alhamdulillah, semoga aja dikawinkan dengan juara umum kalau nggak salah. Oh, 2016 itu ya.
Bulan tuh 16 ya. 16. Ini bajunya. Oh iya, betul. Ini Kan, kebetulan saya LO dari Aceh. Oh, LO ya. LO itu singkatan apa? Mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, balik lagi menyambung pada pertanyaan yang tadi, Bapak sudah menjelaskan itu kan untuk atlet, ya, untuk yang prestasi. Mungkin kalau kita lihat, teman-teman juga lihat di tempat olahraga atau stadion banyak sekali orang-orang yang baru datang langsung pemanasan dan jogging tanpa mengetahui waktu untuk apa di olahraga, ya lamanya, terus kalau barusan pakai HIIT, ya apakah untuk masyarakat umum ya bisa menggunakan HIIT itu, waktunya seperti apa? Apakah dengan cukup berolahraga aja atau seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya HIIT itu tidak diperuntukkan hanya khusus atlet. Ya. Oh, khusus atlet ya. Jadi nggak khusus atlet. khusus atlet. Jadi bukan hanya diperuntukkan buat atlet doang. Oh, iya. Tapi bisa juga dipakai karena awal mulanya kayak CrossFit lah, sejarah CrossFit itu sampai sekarang booming besar itu karena praktisi-praktisi di masyarakat. Gitu. Jadi terus ada penelitian, apalagi ada penelitian Dr. Isumi Tabata yang berkaitan dengan itu. Ada muncul EPOC-nya, EPOC itu excess post exercise oxygen consumption, atau disebut kalau di kita ada oksigen debit atau utang oksigen. Nah itulah yang bikin metabolismenya naik. Tapi setelah melakukan HIIT, gitu. Bukan hanya itu, ternyata di latihan itu bisa membentuk ototnya juga, bukan hanya kardio. Gitu kan. Ada HIIT kardio karena intensitasnya di aerobik di submaksimal, di mendekati maksimal, submaksimal ya. Nah seperti itu. Atau jogging pun silahkan. Tapi kalau berbicaranya dengan stamina, maka biasanya ada unsur speed di sana. Jadi kalau daya tahan minum dong. Haus sih. Saya juga sama. Ya santai saja ya. Alhamdulillah. Memang kajiannya kalau stamina beda lagi berarti. Jadi bagaimana dia dalam keadaan lelah, karena menuntut kelelahan. Contoh lagi, ketika fisik dilatih dengan benar, kualitas dengan kuantitasnya yang benar, maka Bung Ipin pernah lihat pemain kelas Cristiano Ronaldo, dia sampai lemos banget. Artinya apa? Levelnya udah di stamina. Gitu. Di mana ngukurnya? VO2 max. VO2 max-nya diukur, terus massa ototnya juga diukur melalui tes yang memang sudah maju di negara-negara itu, apalagi di klub sepak bola. Nah, begitu. Jadi untuk masyarakat umum bisa larinya ke daya tahan, ke endurance. Ya, ke stamina boleh aja asal ada latihannya yang benar. Kalau mau ngikutin kayak misalkan pakai sirkuit training silakan. Ya, kadang-kadang juga ada di masyarakat ya, lari, ya, jogging biasa, ada sprint baru beberapa meter jalan lagi ya, itu mungkin harus ada penekanan khusus ya. Karena sebagus-bagusnya program latihan yang disusun tanpa ada konsekuensi dari pelaku olahraganya, ya percuma. Jadi konsistensi seseorang itu yang butuh. Ya, begitulah pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi salah satunya adalah HIIT. Ya, salah satunya ada CrossFit. Banyak lah, cuma itu yang barusan dijelaskan salah satunya HIIT. Ya, karena kualitas dan kuantitas latihannya itu harus benar-benar juga ya Pak ya. Harus benar. Ya itu. Oke, selanjutnya yang pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi aktivitas latihan agar tidak terjadinya kelelahan saat menjalankannya? Ya, ini kelelahan yang berarti. Silakan Pak. Seperti apa Pak? Jadi, bagaimana caranya? Prinsipnya, ini kan di latihan fisik. Jadi kalau di latihan fisik itu ada aktivitas fisik, ada latihan fisik. Orang yang tidak terjadwal dia sekedar seminggu sekali itu namanya aktivitas fisik. Jadi misalkan Muipin sekarang nge-gym, sebulan sekali aktivitas fisik maksudnya. Karena latihan fisik sesuai definisi tadi yang saya jelaskan bahwa kegiatan fisik, cara dan aturan tertentu, waktunya relatif lama, adanya sistematis, ya dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sulit ke yang rumit atau kompleks, gitu kan.
Terus peningkatan bebannya secara progresif, bertahap gitu, nggak langsung. Kalau di kurva grafik itu tidak up to bottom dari atas ke bawah, akhirnya nutup gitu. Betul. Tapi dari bawah ke atas dengan porsinya masing-masing. Kita harus tahu beban awal kita. Kita kuat jogging cuma targetkan misalkan 15 menit, ternyata kuatnya cuma 10 menit. Start dari 10 menit gitu. Atau misalkan kuat push up, saya target 20 tapi kuatnya hanya 10. Sampai 10 itu udah nggak kuat lagi, artinya beban dia 10 gitu kan. Maka latihan bisa diantar di bawahnya. Ya, di bawahnya 9 atau 9 sampai 10 atau 8 sampai 9. Contoh gini, motor. Kan motor itu kecepatan maksimalnya 200 km per jam. Nggak mungkin gitu di 200 km per jam terus. Nah, kan kayak begitu. Terus latihan, pakailah sistem tangga. Ada peningkatan beban, adaptasi, peningkatan beban, adaptasi, peningkatan beban, adaptasi. Setelah 3 kali peningkatan beban, 3 kali adaptasi, maka ada yang namanya unloading bus, recovery di sana. Turunkan bebannya sama dengan beban yang kedua, bukan yang ketiga, peningkatan beban yang kedua. Jadi nantinya baru dinaikkan lagi. Nah, itu konsep itulah yang harus kita pakai supaya pada saat latihan lama-kelamaan tidak akan merasa lelah. Pada awal pasti. Nah, ini yang bikin males aku. Kan di UKM sepak bola dulu kan gitu. Betul. Nah, di Unsur United memang anak-anaknya kompak. Tapi ketika besok latihan fisik ya, rata-rata kan mikirnya bagaimana saya bikin alasan besok. Kalau udah mendengar kata-kata fisik itu kebanyakan, udah. Balik mangrab, gitu. Jadi takutnya mereka seperti itu. Jadi supaya pas latihan tidak merasa kelelahan dengan beban yang diberikan. Karena ada di konsep fisiologi itu ada yang namanya respon dan adaptasi. Kita kasih respon, nantinya akan beradaptasi. Respon itu contoh denyut jantung meningkat ya balik lagi nanti. Terus frekuensi pernapasan meningkat ya balik lagi. Tapi untuk jadi adaptasi yaitu terjadinya peningkatan daya tahan. Yang asalnya secara fisiologis dia mampunya 5 kali, maka dia terus latihan, dia jadi stabil di 10 kali misalnya. Nah, itu namanya adaptasi. Apa komponennya? Komponen kondisi fisik. Ada daya tahan, ada kekuatan, terus ada kelentukan atau flexibility, gitu kan. Ada power, ya kekuatan tuh ada powernya, upgrade jadi power. Jadi kelincahan ada kecepatan reaksi, keseimbangan, koordinasi. Gitu. Jadi supaya nggak lelah, kita harus beradaptasi dengan beban yang diberikan. Nah, tergantung siapa pemberi bebannya, itu pelatih. Pelatihnya tahu nggak nih meracik resep gitu kan? Nah, kan gitu. Anak kita itu harus dikasih resep, ya atlet atau siapapun nanti harus dikasih resep yang pas sesuai dengan kecabangannya. Maka racikannya itu harus benar-benar suitable, itu bahasanya, cocok ya itu. Itu itu mengenai pertanyaan kedua. Jadi benar-benar seorang pelatih pun harus tahu ya kondisi atletnya, harus dikasih menu-menu latihan seperti apa ya, agar tidak mempengaruhi kelelahan saat menjalankannya. Ya, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa latihan keterampilan mental sangat penting bagi atlet ya? Ini mungkin karena kalau di sepak bola pas pertandingan, banyak provokasi ya. Apakah bisa terprovokasi ya? Apakah pada saat adu penalti juga? Banyak. Ya, banyak yang terjadi ya. Mungkin gimana itu Pak? Cara latihan keterampilan mental sangat penting bagi atlet. Mengapa? Karena tubuh kita itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Kalau saya ngutipnya dari dulu itu saya pernah belajar bahwa jika sehat jasadnya, maka mentalnya pun akan terbantu untuk sehat. Gitu. Tapi ada juga yang mentalnya tidak sehat, berpengaruh juga terhadap fisik. Karena konektornya ada di sistem saraf kita. Ya, kenapa Bung Ipin bisa nangis ketika keluar air mata? Di mana konektornya? Pusat semua koordinasi ada di otak. Nah, makanya
Mengapa latihan keterampilan mental sangat penting bagi atlet? Karena untuk membangkitkan ya fisik yang sudah lelah begitu. Apalagi kalau ada tambahan waktu ya extra time itu. Contoh kayak begini, mental tuh ada ya ini ahli-ahli psikologi, ada ya dosen kita tuh ahlinya ada Pak Pegi kan, ada Pak Ang, ahli di mental. Nah, kenapa seperti itu? Karena keterampilan mental di sini sebetulnya bukan bukan keterampilannya pertanyaan ini. Jadi latihan mental untuk meningkatkan keterampilan si atlet. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu pakainya adalah powering mind. Nah, powering mind. Power. Batunya jam berapa nih? Jam segitu, Pak. Ya. Jadi powering mind ininya dikuatin nih. Kalau saya punya konsep 3 Bung itu. Yang sering saya obrolkan bahwa body, mind, and soul. Mind always control the body and soul. Karena biasanya ketika fisik atau body sudah lelah, mental pun seia sekata. Contoh di final, kita pernah tuh capek di final gitu kan, udah lelah banget, lah biarinlah juara kedua. Akhirnya mentalnya ngikutin karena sehingga mentalnya seolah-olah yes man gitu. Jadi yalah juara 2 gitu kan. Padahal pertandingan belum berakhir. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau udah beres pertandingan baru gimana lagi kita kayak begitu. Tapi ketika bertanding fisik sudah capek, atau begitu pula sebaliknya. Ada orang yang mentalnya kena provokasi. Nah, bagaimana caranya nih biar mentalnya kena? Jam terbang. Ada orang yang bilang jam terbangnya bagus. Nah, karena apa? Pengalaman bertanding. Ya, seorang atlet bela diri sesering apapun dia mukul samsak, tapi dia nggak pernah bertanding, kan samsak nggak mukul balik mungkin pukul samsak kan dia nggak mukul balik, gitu kan. Jadi pengalaman itu akan meningkatkan mental dia, gitu kan. Karena seiring dengan mentalnya naik, maka fisiknya pun akan stabil. Jadi bukan sampai memandang sebelah mata nantinya. Penting melatihan mental. Yang penting latihan teknik, fisik mah nggak usah. Justru fisiklah yang mendukung teknik dan beserta mental. Sebetulnya begitu. Sekarang begini, orang yang sering latihan fisik, dia pede untuk menampilkan sesuatu karena dia sudah melakukan latihan yang berat banget. Makanya itulah yang harus dikuatkan pada saat bertanding. Kamu datang capek-capek dilatih bersekian bulan ke sini, mau sekarang atau enggak juara gitu. Betul. Itu suntikan kemana sih? Larinya ke sini, ke otak. Namanya powering mind, penguatan pikiran, biar ngatrol fisik dan jiwanya. Gitu. Ya, begitu ya. Mengenai latihan keterampilan mental, selain dari jiwanya kita kontrol, ya, salah satunya juga adalah pengalaman bertandingnya. Ya. Selanjutnya, apa dalam latihan keterampilan teknik, suplemen, doping, oksidan, dan antioksidan sangat diperlukan? Mengapa alasannya? Ini maksudnya doping ya ini, ya, yang banyak kita mungkin sudah dengar ya, permasalahan beberapa atlet mungkin Pak ya mengenai doping dan suplemen ini ya. Mungkin juga apakah ada efek sampingnya kalau kita sering mengkonsumsi doping, entah itu mungkin kalau kita ada yang kimia atau herbal, apa itu sama efeknya mungkin ya. Silakan Pak ini. Apa namanya latihan keterampilan teknik, suplemen, doping, oksidan. Doping nggak masuk sebetulnya. Doping itu akan sebetulnya akan memboosting kita, mendorong kita jauh dari kemampuan maksimal kita. Artinya bagus lah, tapi ada efek sampingnya dan itu cheat masuknya, curang, karena tidak ada tambahan yang memang di luar
aturan law of the game gitu kan, itu doping sudah dilarang dan tidak diperkenankan. Kalau suplemen boleh karena sifatnya memang yang mendukung dengan disebutnya tuh kimiawi tubuh kita, itu suplemen. Oksidan dan antioksidan pun sama ya, khusus untuk antioksidan ya. Kalau ini pertanyaannya mungkin si anak belum paham betul. Nah, jadi pada saat latihan, kenapa nih kita butuh suplemen? Ya otak yang berpikir. Karena gini, ketika olahraga, dia harus ketika latihan teknik ya, kita berolahraga, memunculkan konsep otak dalam wujud sebuah gerakan, itu membutuhkan energi yang besar bagi otak. Harus membayangkan, ya harus menjalankan otot untuk bekerja seperti dalam bayangan, kan begitu. Contoh, misalkan, kita di latihan keterampilan teknik, passing, chest pass di basket. Di otaknya, karena sudah menerima informasi dari pelatihnya bahwa chest pass itu begitu, dia cerna, ngelihat pelatih. Dan dia harus menggerakkan badannya, lengannya sesuai dengan instruksi pelatih. Dan itu harus ada dalam bayangan dia, konsep otaknya. Maka supaya lancar, ya otaknya harus kasih suplemen. Nah, di mana konektornya antara otak dengan otot? Ada yang namanya neuromuscular junction. Jadi sambungan antara saraf dengan otot. Nah, itulah di sana ada cairan yang mengandung kalium, salah satu bahannya. Ya, namanya cairan neurotransmitternya. Jadi setiap ada perintah dari otak ke otot, biar otot ngikut sesuai perintah, maka kandungan kaliumnya harus diperbanyak. Nah, itu adanya suplemen. Nah, akhirnya mengapa alasannya latihan keterampilan teknik tidak boleh sampai lelah? Karena akan mengubah kualitas geraknya. Karena sudah lelah, dia akan ngaco. Nah, asalnya misalkan dia chest pass-nya begini, jadi begini karena udah lelah atau ke bawah, ya efeknya apa? Handicapping habit. Teknik yang salah dilakukan berulang-ulang sampai dia jadi atlet misalkan, dan itu akan membuat minus dari segi keefektifan gerak, dari segi biomekanika gerak. Nah, seperti itu. Jadi suplemen itu mendukung kinerja otak kita, otot kita, supaya otot kita ngedengar terus. Bung Ipin pernah ketika lelah misalkan di otak tuh ada konsep, tapi kok ototnya nggak, karena ototnya nggak ngikutin perintah, kemungkinan neuromuskular junction-nya. Nah, itulah yang saya pakai ketika ngelatih di Unsur United. Kenapa Bung Ipin dulu disuruh beli pisang? Pepaya, kaliumnya tinggi. Biar ini contoh konkret. Kadang gini, pelatih, fokus. Pakai pola skema segini. Tapi nutrisi atau gizinya, suplemennya nggak diimbangi secara fisiologi. Memang anak tuh dengar pelatih, saya harus ikut. Tapi otak tuh udah merintah. Kenapa udah merintah? Karena disuruh oleh pelatih. Tapi ototnya kok nggak bergerak. Nah, cairan neurotransmitternya di sana antara neuromuscular junction itu. Jadi non bahasa Sunda nanti tersumbat lah. Jadi non kabeng mat lah gitu ya. Artinya tersumbat, nggak nyampe ke otot. Otot tuh harusnya bergerak, ini kok nggak mau bergerak. Karena jadi lola. Jadi apa, lola itu apa ya? Loading lama. Ngehulung lah gitu kan. Dia berpikir. Kenapa? Karena tidak cepat tanggap gitu ya. Karena neurotransmitternya dimungkinkan sudah habis karena tingkat kelelahan. Karena ada di bagian kelelahan itu di fisiologi olahraga, kelelahan neuromuskular junction. Jadi ketika cairannya itu hilang karena aktivitas yang sangat tinggi, nah maka kita nggak bakalan bisa merintah otot lagi nih, karena sudah lelah. Nah, itulah kenapa latihan teknik, keterampilan teknik tidak boleh sampai lelah. Kalau sudah lelah, ngaco gerakannya, kualitas geraknya akan hilang. Dan itu akan terbawa-bawa. Nanti ketika bertanding sudah mulai lelah, tangannya jadi di bawah. Pada tatanan kapan ini? Pada tatanan pembinaan usia di bawah, artinya prestasi menjelang usia prestasi. Pada saat awal-awal di usia prestasi, kenalkan terus teknik yang baik. Ya, kenapa begitu? Karena teknik akan nempel kayak nyupir lah, kayak pegang motor.
kita nggak pegang motor 2 tahun, suruh Kaku lagi. motor, nah kaku memang, tapi masih bisa, Bisa. gitu kan. Nah ini pun sama gitu kan. Zinedine Zidane pelatih itu, dia udah pensiun, tapi suruh nendang bola masih bisa. Tapi yang berpengaruh apa? Jauhnya, kerasnya bola, karena fisiknya sudah turun ke sana, gitu lah. Ya begitu ya. Mungkin kalau teman-teman semua sudah tahu bahwa doping itu dilarang, ya. Kalau suplemen tuh ya masih boleh, karena tubuh kita ada yang memerlukan suplemen untuk menyambungkan antara otot dan otaknya, ya. Tentang mengapa keterampilan tidak boleh lelah, ya tidak sampai lelah karena takut jadi kebiasaan nantinya, habit kebawa. Selanjutnya, apa yang akan terjadi bila latihan teknik lebih lelah atau capek dibanding latihan fisik? Ya, mungkin ada sama ya, Pak? Sama yang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah keterampilan teknik yang sulit atau skill itu muncul karena seringnya atau rutinnya kita latihan fisik dan latihan teknik dasar? Ya, itu Pak. Seperti apa Pak? Apa keterampilan teknik yang sulit muncul? Ya. Sulit yang mungkin yang kompleks itu Pak, mungkin gerakan kompleks. Kita latihan fisik, latihan. Nah, ini pertanyaannya. Keterampilan teknik yang sulit itu muncul karena seringnya kita latihan fisik dan latihan teknik dasar. Karena jadi mungkin sering latihan teknik dasar, akhirnya bisa memunculkan teknik-teknik yang sulit, ya, kayak Ronaldo nendang. Maksudnya jadi maksudnya sulit di sini adalah tahapan latihan teknik itu kan sampai ke gerak tipu itu kan advance. Supaya gerak tipu bisa tercapai, maka kita harus punya teknik dasar. Supaya teknik dasarnya bisa dilakukan berulang-ulang, kita harus punya fisik yang bagus. Nah, supaya fisik kita bagus, maka harus latihan fisik, kan begitu. Ya, contoh gini, dalam satu pertandingan, si anak dengan fisik 50 misalnya, kita analogikan 50, dia mampu melakukan passing 100 dalam satu pertandingan selama misalkan 75 menit. Nah, kalau fisik dia dinaikkan jadi 100, berapa kemungkinan dia bisa passing? Jadi kan 50, 100. Kalau 100, kalau 50 di fisik dia. Kalau fisiknya 100, dia itu mampu melakukan passing 100 kali. Nah, oke. Kalau kita naikkan jadi 100 fisiknya, berarti kemungkinan dia melakukan passing 200. Gitu dong. 150 dari mana? Kirain tambahan tadi yang 50-nya. Ditambahin ya. Ya, jadi itu 200 kan. Artinya fisik mendukung teknik. Supaya teknik itu bisa dilakukan berulang-ulang, maka butuh fisik yang bagus. Jadi jangan ada anggapan bahwa latihan teknik yang penting mah. Betul. Ketika pada usia kapan ini? Ya, itu. Gitu ya, kan? Betul, itu. Pada usia kapan? Karena di kita itu kalau ada anak lah usia SSB, usia SMP, dia mengeluarkan skill-skill gaya-gaya begitu, nah malah dimarahi. Justru itu adalah improvisasi dia ya ketika di lapangan. Tapi kalau tempatnya tidak tepat, malah di belakang, kalau sepak bola ya di belakang, jangan dimarahi secara depan temannya, panggil. Kamu udah bagus, improve. Kasih solusinya. Tuh improve-nya di area musuh. Biar kamu bisa lewat dan mencetak gol. Kalau di belakang kamu fail, nantinya kamu akan blunder di sana. Akhirnya kita kalah. Bisa aja begitu. Nah, jadi jangan yang biasa aja, apa sih yang biasa, jangan yang begitu improve. Akhirnya mati kreativitas anak di lapangan. Nah, daripada saya passingnya dimarahin, dribblenya begini, karena saya idolanya Ronaldo gitu kan. Ya silakan gitu kan. Asal improvisasinya benar-benar tepat dikasih. Ya, nah ini pun sama, supaya muncul improve anak, maka fondasinya ada di latihan teknik dasar.
teknik dasar, setelah teknik dasar nanti ada teknik lanjutan atau advance. Kesananya lagi ada yang lebih rumit lagi, yaitu skill kalau orang sekarang bilang, yaitu gerak tipu. Kayak misalnya ada passing yang nggak lihat sama orangnya, misalkan passing cuek, gitu kan. Ada rabona kalau di sepak bola, ya seperti itu. Supaya bisa nyampe ke sana latihan teknik dasar dulu, didukung oleh apa? Fisiknya dulu. Nah, cuma yang harus jelas itu kapan diberikannya. Nah, itu di tatanan usia anak, usia SD, SMP, SMA, setara kuliah misalkan, usia prestasi yang digenjot apa nih? Ya, fisik genjot dari awal, tekniknya dilewat, ya, nantinya akan prinsip multilateralnya nggak nyampe di sana. Dan bahkan menguasai teknik itu lama belajarnya sebetulnya. Nah, apalagi di usia yang sekarang usia berapa? 29. 20. Saya usia masih 17 tahun. Ya, kalau usianya menjelang usia 20 itu ya akan sulit mengubah tekniknya karena sudah jadi di sana. Makanya di usia tatanan di usia dini itu tekniknya lah terus ya dikasih mengenai teknik. Cara melakukan supaya nempel jadi long term memory sebutnya. Nah, jadi ingatan jangka panjang. Contoh, saya mau tes nih. Punya teman SD dulu nggak? Punya. Pernah SD? Oh, saya akselerasi. Jadi punya teman SD nggak? Punya. Yang dekat banget siapa namanya? Dulu yang cowok ya atau yang cewek? Bebas dah. Yang paling berkesan. Ada namanya. Cowok. Warnadi. Rumahnya tahu sekarang gimana? Tahu. Artinya apa? Barusan saya cek long term memory Bung Ibin. Artinya dia sering ketemu sama Warnadi, pasti sering ketemu kan? Jarang kalau sekarang. Iyalah kalau waktu SD pas sering. Biasa ya. Jadi waktu SD itu sering ketemu. Artinya apa? Latihan kayak harusnya sering ketemu kan begitu. Apalagi olahraga prestasi. Supaya apa? Supaya cerita Warnadi tadi langsung otomatis. Bagaimana kalau kita konversi ke gerak tuh yang tadi? Anak dikasih berbagai macam teknik, berbagai macam tipe gerak. Ketika di usia dewasanya, itu tinggal panggil secepat kilat tadi. Itu namanya long term memory. Dulu pernah maling jambu? Alhamdulillah. Kalau dulu mah enggak, bukan. Oh, enggak. Sekarang di usia dewasa ya, itu bisa lompat diajarin atau enggak? Waktu dulu enggak. Sekarang usia dewasa, kuliah. Iya, ajarin. Diajarin? Iya. Sama siapa? Sama beliau yang ada di luar. Lompat? Iya. Emang lompat diajarin? Ya diajarin cara yang benernya. Kalau yang secaranya enggak. Kalau misalkan enggak diajarin. Nggak diajarin? Iya. Jadi usia SMP bisa lompat nggak? Bisa. Ya, bisa. Jadi pas dulu ada gerakan lompat itu modal dasar ketika Bung Ipin suka basket. Suka. Nah, jadi ketika basket itu dia sudah tahu gerakan loncat begitu, set. Nah, mau jump shoot tuh, set. Jadi nggak mesti, ya kamu loncat tuh begini. Nggak. Dan dia akan memanggil memori masa lalu untuk dimatchkan dengan tuntutan yang sedang dilakukan. Makanya anak yang sering kayak gerak tuh ketika kecil, maka dia akan dengan mudah mempelajari teknik baru. Ya, Bung Ipin karena dulunya mungkin di Cirebon sana ya main kemana-mana aja, termasuk kan maling mangga gitu kan? Minta bukan maling. Minta. Ya. Ini direkam ya? Bukan maling ya? Minta. Nanti tapi. Jadi ketika maling mangga misalnya atau lompat di sawah pernah lari di galengan ya. Kalau bahasa ini galengan. Sambil lari gitu kan. Itu kan dilatih balansnya itu. Nah, ketika disuruh sekarang misalkan lari sprint, keseimbangannya terjaga. Gitu kan? Atau disuruh di balok titian akan terjaga kan begitu. Nah, itulah kekayaan gerak atau saya sebut kamus gerak ketika kecil itu harus diperkaya supaya ketika anak usia dewasa atau menjelang atlet disuruh menguasai teknik lanjutan tadi, skill itu dengan mudah. Kenapa Ronaldinho jadi master skill?
Betul. Kenapa Ronaldo Brazil, Cristiano Ronaldo, Messi, kenapa dia punya manuver begitu? Karena ketika kecil ya lihat, kaya dengan gerak. Nah kita gimana? Kita ya gitu deh. Gitu ya. Nggak ada komentar yang nah gitu. Jadi kalau yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa usia dini ya, usia dasar itu harus dipenuhi dengan teknik dasar ya. Kalau mungkin kita lihat ya, kawan-kawan di sana juga lihat, mungkin di tetangga atau di lingkungannya banyak sekolah sepak bola, ya, sekolah bulu tangkis, kan, klub bulu tangkis ya itu. Kalau menurut yang Bapak dijelaskan secara usia dini atau usia dasar ya, dini itu patokannya dari usia berapa tahun sampai berapa tahun? Kalau kita misalnya mengacu biar anak bisa multilateral. Jadi ada gini ada tabel usia spesialisasi cabang olahraga. Nah itu. Jadi kalau larinya ke cabang olahraga ya. Kalau sepak bola rata-rata di usia 11 sampai 12 itu baru menjelang spesialisasi itu. Jadi sebelumnya adalah multilateral. Jadi kalau sebelumnya itu apakah seorang pelatih atau seorang coach itu menekankan pada latihan fisik atau latihan teknik dasar? Teknik. Nah, itu teknik. Ya karena di tetangga saya juga di lingkungan saya karena lapangan sepak bola ya. Kalau yang saya lihat ya kayak gitu, banyak yang fisik, latihan fisik ya macam-macam. Terus pakai beban biar long passingnya jauh. Secara fisiologis ya nggak bakalan nyampe. Gitu. Secara faal ya, secara fungsi tubuh dasarnya anak usia ini suruh long pass, tengah lapang, gitu kan, apalagi dijadikan seperti miniatur orang dewasa, targetnya setengah lapang jauh, itu terlalu dipaksakan. Jadi, karena ada setiap usia ada tugas hidup yang atau tugas gerak atau tugas hidup yang harus dia selesaikan. Contoh kecil, ada anak misalkan dia merangkak dulu, naik, gitu kan. Itu tugas hidup per jenjang usianya, tergantung keunikan anak. Nah, tadi di klub di SSB banyak begitu. Memang mereka berfokus di usia dini itu di teknik dasar. Nah, betul. Seolah-olah kok spesialisasi ya, dia, gitu kan? Betul. Tapi kan bisa namanya sekolah sepak bola. Karena sekolah sepak bola, kalau sekolah sepak bola atau klub misalkan di usia-usia tetangga ini bisa dikombin kayak training camp. Contoh, ada gamesnya, ada gerakan lompat-lompatnya yang memang misalkan di SSB itu dibuat sebuah permainan. Atau ada juga misalkan sekolah sepak bola mengagendakan di luar jadwal latihan, dia mengagendakan main hiking misalkan, atau misalkan dibawa kayak namanya itu kalau outdoor activity kayak begitu. Jadi ada fun-nya di sana. Terus anak tergali juga potensi-potensi yang lainnya, tidak fokus di sana. Dan sampai mempercepat usia golden age di sebuah cabang olahraga dengan hanya karena pengen cepat panen. Nah, sekarang nanam besok pengen panen. Jangan begitu ya. Jadi sebelum umur 11 tahun itu untuk olahraga sepak bola kalau bisa tahu 11 sampai 12. Tapi ada juga cabang olahraga yang memang butuh di usia-usia dini harus terlatih. Contoh senam lantai. Oh iya. Itu harus benar-benar terlatih dari bawah. Nggak bisa kita cari bibit usia segini. Luar biasa ya. Senam lantai. Senam lantai kalau saya masih cocok kan ya. Cocok di belly dance aja. Ya itu ya karena kalau barusan dijelaskan umur 11 tahun itu di sepak bola. Ya sebelum 11 tahun itu mungkin banyak macam-macam multilateral ya gitu. Ya mungkin itu pertanyaan yang tadi. Selanjutnya mengenai futsal ya, ini cabur futsal mengikuti. Bagaimana upaya agar latihan teknik futsal secara otodidak? Nah, ini mungkin ya. Sama kalau di desa-desa juga ya. Betul. Ada lapangan futsal yang di desa karena kebenaran di desa saya juga ada lapangan futsal tetangga desa ya. Kadang-kadang banyak
anak main nyewa udah ya kayak gitu yang udah didak. Apakah bisa kebentuk teknik-tekniknya ya? Otodidak bisa terlaksana secara maksimal dan bisa mencapai tujuan prestasi. Ya, itu seperti apa Pak penjelasannya mengenai teknik ya secara otodidak? Apakah bisa mencapai puncaknya atau hanya stay saja untuk sekedar hobi atau senang aja? Tapi kalau dia ngomong bisa mencapai tujuan prestasi. Atlet berarti dia tujuannya. Kalau atlet must be a coach in there, artinya harus ada coach pelatih. Ya. Mau dia atlet, siapa pelatihnya pasti begitu. Ya. Gitu kan? Pelatih juga sama. Pelatih mana atletnya? Gitu kan? Kalau pengen disebut atlet pasti ada pelatih. Kayak begitu. Kalau pengen disebut pelatih, mana atletnya? Gitu kan? Karena berkesinambungan berhubungan gitu kan, dan efeknya berkesinambungan terus menerus ini. Pelatih belajar mengelola atletnya, oh gini secara psikologisnya ini mah, jadi ada ilmu baru. Ini pun anak belajar dari pelatihnya cara melakukan. Nah kalau otodidak ya di daerah apa? Daerah Bung Ipin ya, villager. Betul. Villager itu karena potensi pelatihnya nggak ada. Nah, itu makanya sekarang kan YouTube banyak. Itu YouTube ada bentuk-bentuk latihan teknik dasar. Andai kata dia mau tembus sampai olahraga prestasi, maka harus ada kesungguhan dia. Entah itu dia berlatih sendiri, tapi pada saat tertentu dia butuh pelatih. Mau nggak mau, karena pelatih itu bisa melihat blind spot. Nah, atau titik buta dari atlet. Atlet kan begini, kalau petinju misalnya harusnya dia di uppercut, kalau pelatih ngelihat oh uppercut cocok nih, nah dia ngasih tahu ke atlet. Atau misalkan dia ngerasa udah benar sih atlet itu teknik dasarnya, tapi pelatih ngerasa ini tidak sesuai, maka dia yang koreksi. Itu tugasnya, resiprokal, saling nanti ngekoreksi. Itu ya yang bagus. Terkadang pelatih ada juga yang masukan dari atlet mah nggak butuh. Justru three modern style of coaching. Pertama otoriter, semi otoriter, demokratis. Demokratisnya jangan sampai salah paham. Nah, kalau nentuin menu latihan ya jangan demokratis. Karena lu yang pegang program kan gitu. Nah, kamu setnya 5 berapa nih? Kita buka diskusi. Setnya mau berapa? 3 aja coach. 1 aja coach. Ya gitu. Tapi demokratis itu adalah dalam berdiskusi ketika dia menghadapi pertandingan. Contoh, si anak ketika sudah bertanding nih, dia tanya nih kendalanya apa, terus kita bisa masukkan asumsi atau saran ke anak ketika di briefing tuh. Kayak begitulah. Kalau orang otodidak, manfaatkan teknologi digital sekarang. Itu, ya. Kalau nggak ada potensi pelatih, nggak ada pelatih di daerahnya. Atau contoh si Nano, yang itu yang masuk pon anak kita tuh. Dia itu di daerahnya nggak ada lapak. Tapi dia cari yang ada lapak dan ada pelatihnya. Dan alhamdulillah bisa. Nah itu ya Bung Ipin. Ini pertanyaan saya cuma segini ya, nggak kerasa. Ya, nggak kerasa ya. Ya mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya bagi kawan-kawan, kalau misalkan ada yang perlu mempertanyakan lebih lanjut atau mengomentari, silakan isi komentar di bawahnya barangkali yang lebih kurang jelas ya. Ya, pertanyaan terakhir yang tadi saya di awal ya ingin menanyakan tentang apa perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Oh iya, prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Ya. Dia nanya sekarang. Boleh kan ya satu kali aja, kan banyak juga yang banyak di masyarakat tuh olahraga prestasi olahraga ya kadang-kadang gitu. Nah, tapi apa sih, apakah itu sama definisinya atau hal yang berbeda gitu Pak? Olahraga prestasi adalah way-nya, jalan way-nya. Prestasi jalan, prestasi olahraga adalah tujuan. Jadi olahraga prestasi itu yang dicapainya adalah prestasi olahraga di atas. Prestasi olahraga itu bisa di level lokal, beda halnya dengan prestasi individu. Contoh kecil begini, ada anak, ini bandingannya dengan prestasi olahraga. Ada anak, dia belum bisa teknik dasar A,
Satu pertemuan dia tiba-tiba bisa teknik dasar, prestasi bagi dia. Artinya apa? Olahraga atau teknik dasar tadi yang dia pelajari adalah jalan untuk mencapai prestasi dia. Sama halnya dengan olahraga prestasi. Olahraga prestasi kan banyak jenisnya. Ada ada sepak bola, ada bola voli, ada basket dan semacamnya. Ada cabang olahraga yang tertentu. Nah, untuk mencapai prestasi olahraga secara puncak gitu kan. Prestasi olahraga panjat tebing, prestasi olahraga sepak bola udah sampai mana nih? Itu targetingnya di sana. Jadi sehingga ketika sudah mencapai prestasi olahraga, saya tambahin, maka ada yang namanya prestise, harga diri. Itu prestise. Jadi olahraga prestasi, bina olahraga prestasinya, maka akan didapat prestasi olahraganya. Setelah prestasi olahraganya didapat, maka prestise akan didapat. Harga diri. Prestise sudah didapat, maka national identity akan didapat, identitas nasional. Contoh, kita olahraga apa yang dikenal di identitas nasional secara besar, secara internasional? Apa coba Bung Ipin? Olahraga apa nih? Kita olahraga Indonesia nih, bulu tangkis. Bulu tangkis. Kenapa bisa begitu? Karena olahraga prestasi pembinaannya berjari bawah ya, berjenjang. Dengan bapak saya ya. Pak Nanang, Pak Dr. Nanang, beliau di PBSI, saya ngobrol banyak PBSI, ternyata tercatat semuanya, kayak catur juga tercatat tuh, reportnya semua. Artinya apa? Tersistem, pembinaannya jalan. Bahkan ada pelatnasnya kalau nggak salah ya, bulu tangkis. Akhirnya jadi identitas nasional. Indonesia, oh bulu tangkis. Mas Ipin, oh perutnya kita. Bukan. Salah ya. Bukan. Jadi identitas nasional. Jadi prestasi olahraga itu bisa memunculkan identitas nasional atau nasional identitas kita. Gitu. Sepak bola mana coba? Gitu, banyak. Yang paling ikonik orang ngomong sepak bola pasti skillnya larinya ke Brazil. Gitu. Seolah-olah karena mereka agama kedua katanya. Gitu. Akhirnya apa? Nah, identitas nasionalnya ada di sepak bola. Nah, itu pun bisa didapat oleh olahraga prestasi yang mencapai prestasi olahraga sehingga dapat prestise. Harga diri. Nah, jadi di mana alurnya? Dari olahraga prestasi. Gitu. Jadi bukan prestise. Olahraga prestasinya nggak dibina. Gampang beli doang. Ya, itulah mengenai perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi ya. Bukan nyudut, ini cuma mau tahu memperbedakannya. Kadang-kadang kita juga kan banyak lah itu apa sih olahraga prestasi olahraga, takutnya ada yang kurang paham, termasuk saya juga kurang paham, makanya ditanyakan ya. Bagi kawan-kawan barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas dan ingin menanyakan seputar olahraga atau olahraga, silakan isi kolom komentarnya ya di bawah, nanti akan dibalas langsung oleh beliau ya. Terus apa lagi Pak? Nah, udah ya. Terima kasih juga untuk pertemuan kedua kali ini, semoga bisa membawa hoki ya, bisa membawa keberkahan untuk semua dengan berkolaborasi ini. Ipin dan ya, silakan Anda komentar di bawah sebutan apa yang pantas buat beliau ya. Jangan lupa juga like, subscribe ya, dan klik tombol loncengnya. Subscribe nih, mengingatkan ya. Mempromosi barangkali. Channel Bung Ipin apa? Ipin J ya. Jadi silakan bagi rekan-rekan atau kawan-kawan, kakak-kakak senior, bagi yang merasa konten ini bermanfaat, silakan untuk kemajuan jangan lupa klik tombol tersebut. Sekian ya. Terima kasih untuk Pak Haikal untuk kedua kalinya. Tadi disebut, tadi suruh nebak disebut. Ya kan itu julukannya. Mau yang pas kalau saya Ipin, kalau beliau apa, silakan isi kolom komentar. Nyudut biar disebut Upin dan sembarangan. Makanya nanti ya teman-teman. Seperti aja pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.
Ya, partisipasi siapa? Nggak ada partisipasi. Pendengar yang mau mendengarkan dari awal kan mungkin dari awal dari akhir ya kan ada mendengarkan dan teman-teman kita, mahasiswa kita, guru-guru kita ya senior ada mendengar dari awal dari akhir. Sekian dari kami. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.